Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh diri kita untuk beribadah pada malam hari ini. Kita memulai dengan melakukan satu kidung pujian dari Gita Bakti 126, baitnya yang pertama. Gita Bakti 126, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama. Semua orang rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa di sorga, firman-Mu sangat kami butuhkan di dalam kami menjalani kehidupan ini, karena dengannya kami tertuntun di jalan Tuhan. Kami membangun kehidupan dalam arahan firman Tuhan. Mohon bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus saat kami akan bersama membaca, merenung, dan mendengarkan sabda-Mu yang Kau percayakan melalui hamba-Mu saat ini, sehingga dengannya kami dimampukan mendalami kekayaan firman Tuhan, dan firman Tuhan sungguh menjadi berkat hidup di dalam kami menjalani dan membangun kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Ini nats yang diangkat sebagai dasar bagi renungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berada dalam titik yang terburuk di kehidupannya, saya kira mungkin kita juga pernah mengalami dan merasa inilah titik terburuk dalam hidup kita, di mana rasanya kok kita begitu jauh dari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka seringkali kita sendiri tidak menyadari pada waktu itu, sebelum kemudian ada seseorang atau ada orang yang begitu memperhatikan kehidupan kita, datang dan mau menolong kita agar keluar dari keadaan itu. Datang dan sungguh-sungguh mau menyelamatkan kita dari kehancuran yang menganga di depan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada saat itu mungkin kita menolak. Pada saat itu mungkin kita bisa marah kepada seseorang atau orang tersebut yang ingin menyelamatkan kita. Sekali lagi, ketika kita ada dalam kondisi itu, mata kita bisa tertutup. Apalagi biasanya ya seperti itulah pekerjaan iblis ya, yang selalu mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dia selalu menawarkan sesuatu yang nampaknya menggoda, yang indah, padahal kita tidak menyadari itu mengarahkan kita cepat atau lambat hancur, jauh dari keselamatan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, seorang yang mau menyelamatkan kita dan dalam waktu tertentu kita akhirnya terbuka, kita tentu saja akan merasakan luar biasa kelegaan. Kita akan sangat berterima kasih. Kita akan sangat bersyukur bahwa ada orang yang begitu luar biasa, yang bahkan ketika kita menolak, dia tetap mau menolong kita. Karena dia begitu memperhatikan dan menyelamatkan kita, kita pasti sangat bersyukur. Kita berterima kasih. Kita diselamatkan ya dari jurang kehancuran yang sebenarnya sangat menganga dan kita sendiri tidak tahu sebelumnya bahwa kita bawa diri sendiri untuk jatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hal inilah yang juga dialami oleh Paulus ya dalam kehidupannya, ketika ia boleh dikatakan dalam pandangan yang kasat mata bergelimang keadaan yang mungkin membuat orang lain bisa merasa iri. Ia memiliki jabatan sebagai perwira Roma, ia memiliki kekuasaan itu, ia memiliki tentu saja harta benda, dan ia sendiri tidak pernah menyadari bahwa ia sebenarnya sedang bergelimang tindakan atau perbuatan-perbuatan dosa yang
bisa menghancurkan kehidupannya. Sampai kemudian dalam perjalanan menuju Damsyik, ia bertemu dengan Yesus. Begitu yang dikisahkan oleh Alkitab ya. Pertemuannya dengan Yesus, di mana dibutakan matanya, tetapi lebih daripada itu, sebuah pertemuan yang kemudian membuat Paulus menyadari bahwa wow, ada sesuatu yang sebenarnya sangat dia butuhkan, yang tidak pernah dia tahu sebelumnya, bahkan dia sendiri tidak menyadari itu, dia membutuhkan itu. Dan pertemuan dengan Yesus menyadarkan Paulus bahwa dia butuh sesuatu yang mengarahkan dia ke depan pada jalan kehidupan. Dia kemudian menyadari setelah pertemuannya dengan Yesus bahwa selama ini dia ada di jalan kematian. Ia sedang ada di jalan menuju kehancuran. Tinggal tunggu waktunya saja. Setelah kemudian dia merenungkan, ternyata jalan kematian itu karena kefanaan kehidupan adalah sebuah realita di dunia. Dan itu terjadi oleh karena keadaan keberdosaan manusia. Pertemuan dengan Yesus membuka seluruh mata hati Paulus untuk melihat dan merenungkan itu. Respon Paulus adalah dia mau sungguh merenungkan itu, dia mau terus berproses dalam pembenahan yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya, dia mau terbuka untuk Tuhan bentuk secara luar biasa, karena ia menyadari dia tidak punya kekuatan apapun, bahwa segala sesuatu yang pernah ia miliki, kekuasaan dan sebagainya, saat ia bertemu dengan realita kehidupan tentang kefanaan, tentang keadaan manusia yang berdosa, maka dia tidak ada artinya apa-apa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bertemu dengan Yesus, diproses begitu rupa, dia sampai pada kesadaran bahwa semua hanya jika Tuhan sendiri yang mau menyentuh dia, semua hanya jika Sang Pemilik kehidupan itu, yang kemudian ia yakini Allah yang datang melalui Kristus Yesus di tengah-tengah dunia, semua hanya mungkin jika dia sendiri, Tuhan sendiri datang menyentuh dia, datang mengangkat dia, datang dan mau mendamaikan dirinya dengan Paulus. Hanya jika Sang Pemilik kehidupan itu sendiri yang mau mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dan Tuhan mau melakukan itu. Inilah yang disaksikan oleh Paulus ya. Kalau kita mundur sedikit di belakang, dikatakan ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan memulai itu. Amazing, luar biasa, anugerah. Paulus menyadari semua itu, dan ketika dia menyadari, ia tidak mau melepaskan itu. Yang berikut terjadi perubahan yang sangat radikal dalam diri Paulus, karena dia tahu sesuatu yang sangat pasti ke depan tentang hidup, tentang keselamatan, tentang damai dan sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan bawa dan berikan lewat kehadiran Kristus. Bahkan cara Tuhan dalam melakukannya itu dia harus berkorban. Empatik Tuhan yang luar biasa. Empatik Tuhan seperti itulah yang memungkinkan Paulus menyadari bahwa apa yang dia butuhkan dan dia sendiri nggak tahu, Tuhan melakukan dan datang mengangkat dia. Empatik lebih daripada simpati. Simpati kita hanya menunjukkan rasa, oh kita kasihan banget ya. Mungkin kita melakukan sesuatu tapi tidak terlalu dalam. Empatik adalah kita sendiri akan memasuki kehidupan orang itu, berada pada posisi orang itu, dan bahkan bukan sekedar berada pada posisi, lebih jauh daripada itu, kita bisa menyentuh apa yang menjadi kebutuhan dia untuk ia diangkat dari pergumulannya. Walaupun mungkin seperti Paulus, orang itu sendiri tidak menyadari apa yang ia butuhkan. Seorang yang empatik bisa melihat jauh, dan Tuhan telah menunjukkan hal itu. Jadi kalau kita melihat Kristus,
Ya, kita belajar dan bercermin pada Kristus dengan sikap empatik yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi Paulus mengalami perubahan yang sangat radikal dalam hidup. Sehingga dari seorang yang membenci Kristus dan dikatakan membunuh para pengikut Kristus, maka dia berada di garda paling depan sebagai orang yang siap, dan ia menunjukkan kenyataan sampai akhir hidupnya ia mati untuk dan karena Kristus, agar supaya berita pendamaian tentang Kristus yang datang mendamaikan manusia dengan dirinya, mendamaikan dirinya dengan manusia, terbukalah sorga, hidup keselamatan yang kekal itu terjadi. Itu Paulus buktikan sampai akhir, dia bawa berita itu dalam dirinya. Dia katakan di dalam ayat 15 yang kita baca sebagai dasar renungan kita tadi, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus membuktikan itu dalam hidupnya. Dan Paulus mau mengajak kita untuk juga menjadi orang-orang yang benar-benar setelah kita menjadi percaya, yakin sungguh bahwa pendamaian Tuhan telah Ia lakukan dan kita terima, maka kita pun juga mau meneruskan itu dalam hidup kita. Seperti apa yang juga Paulus boleh nyatakan dalam kehidupannya. Bagaimanakah kita membuktikan bahwa kita benar-benar telah menerima karya pendamaian Tuhan, dan kita mau meneruskan berita atau pelayanan pendamaian itu dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, saya yakin Bapak Ibu kita akan selalu mengatakan bahwa kita mau dong untuk hidup melakukan seperti apa yang Tuhan mau, dan Dia mau kita meneruskan berita atau pelayanan pendamaian itu. Apa yang harus kita tunjukkan? Seperti apakah buahnya? Sehingga itu menjadi sesuatu kesaksian yang mengatakan bahwa benar-benar berita atau pelayanan pendamaian itu kita sudah lakukan, bukan sesuatu yang hanya sebuah ucapan. Karena itu Paulus bilang pada hari Minggu yang lalu, dia nggak butuh surat pujian, dia nggak butuh surat referensi. Yang paling penting adalah bagaimana kehidupan itu menunjukkan sungguh-sungguh bahwa Kristus itu ada, karakter Kristus ada, pelayanan Kristus itu hadir dalam seluruh karya, dalam seluruh tindakan, dalam seluruh sikap hidup kita. Dan di berita kali ini dia bilang, tunjukkan tunjukkan pelayanan pendamaian itu. Jika kita benar-benar mengatakan kita telah mengalami dari Kristus, kita telah menerima dari Kristus, kita telah menjadi orang yang diselamatkan dan dipercayakan kepada kita untuk meneruskan pelayanan pendamaian itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, dalam perikop pembacaan kita secara khusus, paling tidak satu hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita mewujudkan pelayanan pendamaian itu, buahnya nampak seperti apa. Maka yang paling mendasar adalah bagaimana kita mau terus belajar untuk bersikap empatik dalam hidup ini. Itu enggak mudah, karena kita akan berada pada posisi orang yang mengalami pergumulan atau kesulitan, mendalami dengan sungguh apa sebenarnya yang dia butuhkan supaya dia bisa keluar dari pergumulan itu dan memiliki kembali sesuatu yang membawa dia kepada keselamatan dalam hidup ini, yang menjauhkan dia dari kehancuran dalam hidup ini, yang membawa dia untuk menemukan sungguh-sungguh damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Sekali lagi nggak mudah, kita perlu benar-benar meminta hikmat Tuhan, kita perlu benar-benar belajar untuk siap keluar dari kepentingan diri. Bersikap empatik itu adalah sebuah perjuangan juga untuk kita bisa menyangkal diri ya, karena kita mau menolong seseorang menemukan apa yang menjadi kebutuhannya. Seringkali begini Bapak Ibu, kita merasa kita sudah melakukan kebaikan bagi seseorang, kita telah menunjukkan kasih kita, tapi seringkali yang kita lakukan masih sebatas simpati. Kenapa? Karena seringkali kita menyatakan bahwa kita mengasihi, tapi menurut kita, belum menurut orang yang akan kita bantu, belum sampai menyentuh apa yang ia butuhkan.
Bahkan dalam kehidupan bersama di tengah keluarga ya bisa seperti itu gitu. Saya mau kasih contoh praktis. Kadang-kadang saya pun juga sebagai orang tua bisa terjadi bahwa saya belum sungguh-sungguh bersikap empatik terhadap anak saya. Saya mengatakan saya mengasihi dia, saya mencintai dia, dan saya ingin dia ke depan benar-benar bisa mengalami kehidupan yang sejahtera. Ia benar-benar tidak akan memilih jalan yang salah dan akan gagal dalam hidup ini. Oke, saya mau menyatakan semua apa yang mau saya lakukan, tapi itu menurut saya, bukan menurut kebutuhan yang sesungguhnya dari anak saya, sehingga tidak terlalu tepat gitu. Karena itu jangan heran ketika bisa terjadi seorang anak bisa berkata bahwa saya tidak merasakan bahwa mama atau papa benar-benar memperhatikan saya. Ada seorang anak yang hanya mengikuti, kan orang tua maunya baik ya, mengikuti keputusan-keputusan orang tua yang dirasa ini pasti baik untuk masa depan anak, dan ternyata dia tidak bisa menikmati itu, dan ternyata dia merasa bahwa dia tidak bisa secara penuh untuk melakukan sesuatu yang membuat dia mengalami rasa yang nyaman, rasa yang damai dalam dirinya sendiri gitu kan. Bisa seperti itu, tidak seperti apa yang menjadi kebutuhan sesungguhnya. Demikian juga ketika kita hadir dalam satu pergumulan bersama di tengah jemaat. Kita merasa, ya sudah, kita sudah tolong dia kok malah dia merasa masih kurang lagi, kayaknya kok tidak berubah hidupnya. Mungkin kita belum sampai pada sikap empati. Seorang yang bergumul misalnya ya dengan kesulitan hidup. Oke, apakah gereja tidak punya perhatian ketika ia memberikan orang yang butuh makan dan minum dan kita kasih sembako? Sangat bagus, sangat baik sekali. Tapi jauh di dalam apa yang menjadi kebutuhannya, bahkan mungkin ia sendiri pun tidak menyadari kebutuhan itu yang harus kita sentuh. Orang senang kok dikasih, bahkan ada orang akhirnya bergantung dari pemberian-pemberian yang bentuknya karitatif. Tapi kita tidak bawa keluar dari apa yang sebenarnya dibutuhkan, bahwa orang itu harus hidup menjadi berarti apa yang ada pada dirinya. Tuhan beri kemampuan setiap orang berbeda, tapi selalu ada kemampuan yang Tuhan beri. Tapi kita tidak sampai kepada empatik, dan dia juga sudah menikmati itu, dia tidak keluar dari itu dan sangat bergantung. Padahal kita harus membawa orang merdeka keluar dari ketergantungan yang membuat dia tidak berdaya sebetulnya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan lebih jauh menunjukkan empatik, bagaimana supaya ia bisa berkreasi, bagaimana supaya kita bantu, lihat ini loh kemampuanmu dan kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak bergantung hanya kepada pemberian, tetapi oleh apa yang kamu lakukan sendiri. Dan yakinlah bahwa ketika itu ia temukan, ia akan merasa benar-benar itu sebenarnya yang ia butuhkan. Dia lebih hidup, ia lebih mampu untuk mengekspresikan diri, dan ini kebutuhan mendasar manusia juga. Dan ia bisa menjadi berkat juga dalam kehidupan ini. Ia dimerdekakan dari keadaan yang tidak berdaya. Pasti dia akan lebih semangat. Dan Kristus melakukan itu dalam hidup kita. Damai sejahtera yang Tuhan bawa itu adalah damai sejahtera di mana orang bisa merasa hidup dan dibantu untuk bisa menemukan apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa berikan, memerdekakannya dari belenggu ketidakberdayaan dalam hidup ini, dimerdekakan juga dari belenggu ketidakmampuan dia di dalam mengelola kehidupan ini. Itu kita harus sampai pada sikap yang seperti itu. Kalau kita mengatakan kita melakukan pelayanan pendamaian, Tuhan mendamaikan dirinya dengan manusia, dia menyentuh kebutuhan yang paling mendasar, kita keluar dimerdekakan dari berbagai perbudakan,
dalam hidup ini, dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang membuat kita tidak berdaya dan membuat kita putus harapan dalam hidup ini. Dan Ia menunjukkan, Dia membawa dan menunjukkan, membimbing kita untuk bisa menjadi berarti dalam hidup ini, mengelola hidup dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, setiap orang ada. Dan benar-benar di sana karya-karya kita sembari menyatakan bahwa semua karena Tuhan yang memungkinkan kita, dan Tuhan yang kita muliakan dalam hidup ini. Bapak Ibu menjadi berkat yang sangat luar biasa. Kekristenan memang mengajarkan kita sampai kepada sikap empati, sikap yang mau membawa orang benar-benar bisa merasa hidup, keluar dari ketidakberdayaannya, dan melihat ke depan damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita, dan Ia menuntun kita di jalan yang pasti membawa kepada jalan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh memberkati kami dalam perenungan akan firman-Mu. Kami yakin Tuhan sendiri yang lebih dahulu menyatakan empati Tuhan yang begitu luar biasa, menyentuh apa yang menjadi kebutuhan sangat mendasar dalam hidup kami, agar kami dimerdekakan dari berbagai belenggu yang membuat kami tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini, yang membuat kami juga melihat apa hal-hal yang harus kami perbaiki dalam hidup ini, sehingga kami tertuntun di jalan kehidupan, kami tertuntun di jalan keselamatan Tuhan, dan kami dijauhkan dari hal-hal yang menghancurkan kehidupan kami. Kami benar-benar bisa menjadi berarti juga dalam hidup ini, menyatakan kemuliaan Tuhan dari hidup kami yang sudah Tuhan selamatkan, dari hidup kami yang sudah mengalami damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan berkati perjalanan hidup kami di tengah keluarga, agar supaya benar-benar kami hanya hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Pelayanan pendamaian itu juga sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan bersama di tengah keluarga. Pelayanan pendamaian itu juga sungguh-sungguh dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami di persekutuan hidup berjemaat kami, khususnya di GPIB Bojonggede. Dan pelayanan pendamaian itu juga sungguh-sungguh dapat kami wujud nyatakan ketika kami hadir bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kami, lingkungan pekerjaan kami, usaha kami, lingkungan pendidikan kami, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti yang tadi 126 pada bait yang kedua, damai sejahtera mulai dari diriku, dan apa yang selanjutnya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku.
damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.